Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Indriana. Nomor induk mahasiswa 200110043 dari kelas 1 BPAUD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dalam ilmu modern. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran antara lain segi bahasa, segi ilmiah, dan segi tasyri. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Pandangan Al-Quran tentang ilmu dan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Bukti kandungan teori ilmu pengetahuan dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci penyempurna kitab-kitab para nabi. Sebelumnya, Al-Quran bukan hanya petunjuk mencapai kebahagiaan hidup bagi umat muslim, tapi juga seluruh umat manusia. Jadi, Al-Quran adalah rangkaian atau gabungan aktivitas manusia dengan suatu struktur ilmiah, baik melalui pengamatan, makiyah dan madaniyah. Definisi makiyah dan madaniyah menurut 4 teori, yaitu yang pertama, teori geografis, yaitu teori yang berorientasi pada tempat turunnya Al-Quran. Menurut teori ini, Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah, baik ketika Nabi Muhammad SAW sudah atau sebelum hijrah ke Madinah. Yang kedua, teori subjektif, yaitu teori yang berorientasi pada subjek siapa yang dipanggil atau dituju oleh ayat itu. Yang ketiga, teori historis, yaitu teori yang berorientasi pada sejarah waktu turunnya Al-Quran yang dijadikan tonggak sejarah oleh teori ini ialah hijrahnya Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang keempat, teori konten, yaitu suatu teori yang berdasar kriterianya dalam membedakan makaniyah dan madaniyah kepada isi dari ayat atau surat yang bersangkutan. Karakteristik madaniyah. Karakteristik nasik dan nasuk. Sejarah nasik dan nasuk. Asal mula timbulnya teori nasik ialah bermula adanya ayat-ayat menurut anggapan mereka saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Nasik nasuk dalam konteks internal agama yang lazim dikenal dengan sebutan al-badadi, perselisihan di kalangan antar pemeluk agama. Cara berdalil mereka ini tidak dibenarkan sebab masing-masing hikmah nasik dan nasuk telah diketahui oleh Allah lebih dahulu. Untuk mengetahui nasik dan nasuk terdapat beberapa cara, yaitu keterangan tegas dari Nabi. Yang kedua, ijma umat bahwa ayat ini nasik dan yang itu nasuk. Yang ketiga, mengetahui mana yang terlebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan sejarah. Macam-macam nasik dan mansukh. Yang pertama, nasik sudah dengan sunnah. Yang kedua, nasik sunnah dengan Al-Quran. Yang ketiga, nasik Al-Quran dengan Al-Quran. Yang keempat, nasik. Pengertian asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul merupakan bentuk idhafah dari kata asbaba
dan nazala. Kata asbabah merupakan jama dari kata sababa yang berarti sebab. Maka asbabah mempunyai arti sebab-sebab, sedangkan kata an-nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Sedangkan secara terminologi yang dirumuskan oleh para ulama diantaranya adalah menurut Az-Zahqari, asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi serta adanya hubungan dengan turunnya Al-Quran sebagai penjelasan hukum pada saat itu terjadi. Yang kedua, ashabuni. Asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama.